Om Puji Channel akan berjalan-jalan di suatu benteng kerajaan Mekongga, tepatnya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan tadi saya ditemani oleh seorang YouTuber, yaitu Mr. Ber. Menurut catatan sejarah, Benteng Bende adalah suatu situs kerajaan Mekongga. Dan Benteng Bende ini adalah tempat pertahanan para tamalaki kerajaan Mekongga yang menghalau pemberontak Tobelo. Nah, untuk lebih lengkapnya ikuti perjalanan dan cerita yang lebih mengasihkan lagi. Oh ya, hampir lupa sahabat channel Om Puji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar konten ini makin berkembang. Oke. Sekarang kita akan membahas peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Benteng Bende salah satunya yang berada di Lamekongga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang dibangun oleh Sangya Latoranga, garis keturunan ke-8 Raja-Raja Mekongga. Menelusuri jejak keberadaan benteng tanah yang ada di Bende, atau biasa disebut dengan Wuta, artinya tanah, dari peninggalan kerajaan Mekongga. Sebelum sampai ke lokasi benteng yang berjarak 3 km dari Lamekongga, Kecamatan Wundu Lako, suasana asri nampak terlihat di kawasan benteng tersebut. Ketika hendak menuju lokasi benteng, kita diperlihatkan panorama yang asri, ditumbuhi dengan pepohonan yang rindang, yang begitu elok. Kesan budaya yang nampak jelas berdiri, menemukan makam Raja-Raja Mekongga dalam area Benteng Bende. Sayang, benteng tersebut sudah dimakan oleh zaman. Penyebabnya, artefak benteng tanah tersebut tidak nampak lagi, karena yang tersisa dari peninggalan ini tanah yang membentuk gundukan yang dulunya sangat tinggi, berkisar 4 meter, yang membentuk persegi. Sepanjang lokasi benteng tersebut, keberadaan situs kerajaan Mekongga yang merupakan ikon daerah tersebut mestinya perlu perenovasian, sehingga nampak struktur bangunan yang dulunya terkikis oleh alam bisa kembali nampak keberadaan benteng tersebut. Kebanggaan rakyat Kolaka yang sepatutnya dilestarikan dan dirawat, sehingga eksistensi budaya pada masa itu nampak peninggalan bersejarah. Kerajaan Mekongga, situs Benteng Bende ini sudah mendapatkan predikat terdaftar sebagai situs yang perlu dilindungi dan dilestarikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Balar dengan nomor registrasi 844 dari Daftar Situs Sulawesi Tenggara dan ditetapkan jadi benda cagar budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai situs cagar budaya Benteng Raja Mekongga. Dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kutip dari pernyataan cerita yang tertutur dari narasumber yang masih keturunan para pembesar kerajaan yang pernah berjaya di bumi Mekongga, maupun cerita yang tersebar dari beberapa orang yang pernah mendengar kisah tentang jayanya sebuah benteng kerajaan Mekongga, menjadi sebuah rekaman yang patut ditelusuri jejaknya agar tidak menjadi sebuah sejarah yang tak terlupakan. Meskipun cerita dari kisah-kisah tentang benteng tersebut yang begitu melegenda, namun faktanya sebuah situs kebesaran kerajaan Mekongga ini yang masih nampak perwujudannya sekarang ini menjadi saksi sejarah di bumi Mekongga yang tak terbantahkan keberadaannya. Menjadi sebuah rekaman yang patut ditelusuri jejaknya agar tidak menjadi sebuah sejarah yang tak terlupakan. Meskipun cerita dari kisah-kisah tentang benteng tersebut yang begitu melegenda, namun faktanya sebuah situs kebesaran kerajaan Mekongga ini yang masih nampak perwujudannya sekarang ini menjadi saksi sejarah di bumi Mekongga yang tak terbantahkan keberadaannya. Penamaan Desa Bende menjadi upaya masyarakat setempat dalam pelestarian budaya yang ada di Kerajaan Mekongga secara alamiah sebagai tempat berdirinya benteng ini, karena kata Bende dalam bahasa Mekongga berarti benteng.
Benteng atau bende inilah selalu membawa ingatan pada masyarakat akan arti dan makna historis sejarah yang ada di daerah ini, yaitu adanya benteng yang telah dibangun untuk menjadi tempat pertahanan kerajaan Mekongga pada masa lalu melawan ancaman dari luar. Ancaman yang sering ada pada masa itu diungkapkan oleh masyarakat yang masih keturunan raja-raja pada zaman kerajaan dulu adalah penyerangan dari bajak laut terkenal yang berasal dari daerah Tobelo. Dari cerita-cerita kita dahulu, benteng bende ini sangat mempunyai peranan penting mengusir orang-orang Tobelo yang mencoba masuk ke daerah-daerah tutorial kerajaan Mekongga, menurut narasumber Ahmad, penjaga situs bende yang ditemui. Dari beberapa catatan sejarah di Indonesia, jenis benteng dari tanah juga ditemukan di beberapa tempat di daerah Sulawesi misalnya. Di Makassar, Goa, Takalar terdapat benteng Gatarang, di Selayar terdapat benteng Buki, di Bone terdapat benteng Cenrana, dan beberapa tempat lainnya. Dan benteng tersebut dibangun sebagai tempat berlindung juga sebagai pusat pengendalian suatu kerajaan atau pemukiman pusat kerajaan di mana istana raja dan bangsawan berada. Sayangnya, tak ada yang sisa-sisa artefak lain dari peninggalan kejayaan kerajaan Mekongga di benteng tanah ini kecuali jejeran gundukan tanah sekeliling. Namun bisa saja ekskavasi atau penggalian di sekitar lokasi benteng belum maksimal, sehingga kekayaan khazanah sejarah dan budaya kerajaan Mekongga pra-Islam belum terkuak. Tahun 2010 lalu, kami sempat melakukan ekskavasi dalam situs tersebut, namun belum maksimal hasilnya yang kami temukan. Kami hanya melakukan ekskavasi di beberapa tempat, dikarenakan beberapa pewaris enggan untuk mengizinkan kami dan juga faktor waktu yang terlalu singkat, ungkap Basran, salah seorang tim peneliti dari Balai Arkeologi Makassar. Basran juga mengungkapkan bahwa hal yang paling penting dari situs bende tersebut adalah melakukan rekonstruksi dan penelitian secara menyeluruh. Agar fakta yang penuh sejarah berharga dari kerajaan Mekongga dapat terungkap, yang paling penting rekonstruksinya agar semuanya dapat terkuak, ungkap alumnus Fakultas Ilmu Budaya jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin Makassar tersebut. Lebih jauh menurut arkeolog yang juga menjadi staf peneliti di Balai Arkeolog Makassar ini, bahwa benteng tanah ini berdiri sebelum masuknya pengaruh Eropa di Indonesia. Rata-rata benteng kerajaan di Indonesia awalnya memang dibuat dari tanah. Ini dimungkinkan karena sistem teknologi yang masih menggunakan tanah sebagai bahan bakunya pada masa itu. Kalau kita menelusuri benteng Somba Opu di Makassar, teknologinya sudah ada pengaruh Eropa yang dibuat lebih kokoh dengan bahan batu, namun awalnya juga dari tanah. Jadi benteng di situs bende tersebut berdiri jauh sebelum adanya pengaruh Eropa. Dari bentuknya, benteng ini dibuat dengan bahan tanah yang ditumpuk dengan tinggi yang kini tersisa tinggal 50-80 cm. Dugaan kami bisa jadi dulunya tinggi gundukan tersebut hampir 3 meteran lebih dan membentuk hampir persegi dengan panjang kurang lebih 120-150 meter, papar Basran. Secara geografis letaknya memang strategis untuk sebuah benteng pertahanan seperti benteng-benteng peninggalan di tanah air lainnya, yaitu berdekatan atau berhadapan dengan pantai atau laut yang merupakan pintu gerbang masuk ke wilayah kerajaan. Mungkin dari letaknya tersebut, Raja Mekongga kala itu lalu mendirikan sebuah benteng sebagai pertahanan dari agresi musuh-musuh kerajaan. Fungsinya jelas sebagai pusat pertahanan kerajaan Mekongga pada masa itu.
Benteng ini juga sebagai tempat berdirinya istana raja dan keluarganya, sehingga dibuatkan benteng dan ada temuan berupa fragmen-fragmen tembikar yang masih perlu penelitian lebih mendalam lagi. Yang dugaan kami adalah perkakas rumah tangga dari istana dan masih banyak artefak yang perlu diteliti. Oke, demikianlah informasi yang sudah saya berikan untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya biar konten ini makin berkembang. See you!